Sebelum gue di channel Uil Mikun, hari ini gue ngebahas anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2005 adalah Danjoru atau Danjo Yanjo. Jadi itu kemarin bisa bilang akhirnya si Mari balikan ya kan, balikan lagi dengan Yu karena dengan skenario yang bad itu ya kan atau buruk itu, jadi ya akhirnya dia dikasih paham sama kakaknya gitu kan. Begitu juga dengan Yu sendiri karena ya maksudnya ya emang dia nipu gitu kan, dia menipu kalau misalkan dia ngambek kalau pengen kalau pengen ninggalin Yu ke Tokyo karena emang ibarat kata ya karena lebih dekat dengan Rion gitu kan. Jadi ya akhirnya dia mengalahkan segala cara lah gitu kan agar Yu tuh mohon-mohon ke dia, tapi Yu sebaliknya dia dikasih paham gitu. Jadi ya udah, karena Yu berpikir juga bahwa dia emang apa emang apa ya kayak semacam ya emang balas budi gitu loh, balas budi karena sudah baik ke dia, jadi ya dia bakal tetap kejar Mari gitu loh untuk sementara ini. Makanya kita lihat setelah ini apa yang bakal terjadi, apakah Rion coba untuk menyerang atau malah ini akan menjadi titik awal kalau nanti mereka bakal dekat gitu kan, baik Mari dengan si Yu. Yaudah, kita tunggu lagi ke episode baru dari Danjuro, let's go. Ya, Danjuro, let's go. Oke. Dengan cantiknya bunga. Mm-mm. Cuman gairahku. Emang dari SMP emang aktif banget itu. Ya Allah, diginiin dong. Shinju kara kisna. Ya, jadi Yu itu menganggap ya bunga itu adalah segalanya gitu kan. Ya elah. Belum dilihatin ya. Satu orang lagi tadi. Gila ya, Annie Walk ada 3 nih di musim ini, ya kan? Misi ini, Juchensi, sama itu Ninja Kyoro, Kokoro. Ninja Kinkoro, Nikoro, Nikoro. Ya tuh, ngisi 3 dia. Menyalabat dia sama Annie Walk. Cuma kalau ini kan highly work ya. Maksudnya ini highly highly work apa gitu gue lupa. Tadi collabnya beda-beda. Gitu. Nggak mau.
Mm-mm. Pastilah, pasti ada perasaan yang nggak apa ya, nggak pede lah. Lu kan terlalu extrovert banget. Oh iya, sedangkan gue introvert gitu. Gue ngerasa nggak pede. Kan, mhm. Oke, oke, tar aja, tar aja, tar aja, tar aja. Tar aja di akhirnya ya. Kamu jangan naksir. Tuh, di awal gitu ngomongnya. Emang dari awal emang emang iseng banget tim orang. Tapi ya capek sendiri aja. Tapi ya itu awalnya ya, awalnya ngomong gitu. PR ya dibaper juga. Itu kan benar. Enggak, maksud gua ya gimana ya? Jelasinnya juga gak enak gue. Kan. Tapi nanti di akhir lah. Pasti pasti loncat nih, terbang nih pasti nih. Subtitle Gusti. Pasti lah disimpan. Kalau dipakai terus ya kan. Hmm.
Gak nyangka kalau kalau bakal ada omongan seperti itu ya kan. Mm-mm. Nah itu responnya Shinochi gimana itu? Gila lu demi demi doi ya. Jadi waktunya benar-benar tersita buat buat bikin stories lah ya. Ya, bagus dong. Oke, pada orang Stanley Mari. Hmm, oke. Pas banget lagi oke ya. Hmm, segitunya anjir nampar sampai sampai ketekek dulu. Ya, bikin sama momennya begitu banget. Pas banget momennya anjir. Dari tadi ya sih. Berarti dia mendengar omongan dia. Oke, respect, respect, respect. Hmm. Hmm. Kenapa lu lagi datang? Kenapa dia selalu ada gitu kan? Di momen yang tepat. Kenapa harus mendung aja? Iya, benar. Mari bingung bukan ancaman. Hmm. Emang orang ini orang ada lah gitu kan, bangsa.
Iya kan nggak ada orang di rumah ya kan. Dah, abangnya. Abangnya the best emang. Hmm. Udah ngarepnya udah berdua nih kan, tapi ternyata cuman ternyata ada abangnya. Siapa namanya? Aduh, siapa namanya? Hayato, Hayato ini. Hayato ini. What? Hmm. Oh ini Chan siapa? Duh, abangnya kocak banget. Ada bekasnya ya. Jadi lebih kelihatan detail aja gitu kan, ada bekasnya. Gitu. Dah, jadi kebalik. Jadi kebalik. Harusnya cewek yang teriak, ini cowok yang teriak. Waduh. Ayo lo. Enggak. Ini kejain paling. Nggak tahu sih. Kenapa begitu sih? Aduh. Emang bangnya emang unpredik sih. Tapi emang ini sih emang apa? Emang pasti aneh nih. Tapi ternyata abang ya anjir yang gosok nih. Kadang nggak mungkin juga kalau mandi bareng kan. Bener-bener bener-bener fotokopi anjir. Hmm.
Sudah melakukan sangat papa. Oh. Woi, kemarin lagi part 2 nih. Part 2 nih. Part 2 nih. Ini part 2 nih. Dari ini dari awal. Kagak nih abangnya nih. Yakin gue. Kan abangnya kan. Oke. Kita ulang aja semua. Hmm. Kalau soal belajar ya. Buat untuk temuin senyuman. Iya, adik abang nggak jauh lah ya kan. Bisa horor banget anjir itu. Iya, ayo lo. Pemotret lagi Sir. Untuk apa? Ayo lo. Ini jadi berbalik anjir situasinya nih. jadi jadi gantian ini ya kan. Nggak maksud gua jadi nggak ini jadi gantian ini. Dua-duanya enak, mau ending opening enak kalau dua enak habis ya. Oh, harum bunga salvia hot lip wow. Oke, jadi itulah episode 5 dari Danjoru. Sebelum nanti gue bakal katakan hal lain, tapi ini gue bakal bahas dulu apa yang terjadi di episode ini. Intinya adalah hubungan Yu dengan Himari ini bisa dibilang udah sedikit membaik karena mereka kan udah maafan kan, dan kebetulan pada saat itu juga mereka nih bisa dibilang ya udah mulai nemu lagi chemistry-nya semenjak ribut ketika di episode kemarin. Dan ya
Jadi yang gue lihat di sini apa, Yu sempat nembak tapi Himari nanggepinnya juga bercanda gitu kan, dan akhirnya dirasa terlalu cepat, jadi ya udah anggapannya Himari cuma nganggap kalau Yu tuh bercanda doang kayak gitu, jadi makanya kan responnya juga begitu. Tapi untungnya Yu tadi cuma ngomong bercanda aja gitu kan tentang tadi confessing-nya itu kan, jadi ya kita anggap ini bercanda lah gitu kan, tidak terjadi lah untuk saat ini gitu kan, seperti itu. Dan main ke rumah Himari, di situ sudah ditunggu sama kakaknya. sorry Mat, ditunggu sama kakaknya ya kan. Kakaknya bisa dibilang ngajarin si Yu agar dia bisa inilah ya, bisa apa, lebih baik studinya, dan tadi diajarin semuanya gitu kan, dari awal A sampai Z gitu kan, dan dia emang ditugaskan gitu kan untuk bisa menjaga Himari dan pastinya tidak terganggu dengan pendidikannya ya, karena kan si Yu sendiri yang ngomong kan, gue sampai akhirnya nyita waktu belajar gue karena ya gue bikin aksesoris gitu kan. Itu gila loh, menurut gue tuh dedikasinya kakaknya tuh luar biasa loh. Selain ngebantu si Yu gitu kan sebagai calonnya Himari gitu kan, dia juga emang bisa dibilang ngedidik Himari juga agar tidak sableng gitu loh. Jadi yang terjadi, yang gue lihat ya ini best supporting male sih yang gue lihat lah gitu kan, untuk abang Himari ya pokoknya si abang Himari ini gitu kan. Jadi benar-benar mungkin jadi salah satu calon best supporting male lah gitu kan, kalau emang pada akhirnya nanti Himari yang masih Yu jadi kayak gitu kan, seperti itu. Dan seperti biasa gitu kan, tidak lengkap kalau tidak ada love rival lah gitu kan. Jadi makanya di sini Enomoto datang di JBJB gitu kan, untuk setidaknya pengen tahu gitu kan, kenapa sih kalian bisa deket gitu kan, dan akhirnya dia minta pengen belajar bareng gitu kan, nginep juga gitu kan sama seperti mereka gitu kan. Jadi ya biar asik gitu kan, lebih baik rame-rame kayak gitu kan. Jadi kayak kesannya kayak bener-bener kayak apa ya, ganggu lah gitu ibaratnya gitu kan. Jadi ya gue mengerti. Jadi gue ngelihat malah justru kebalikannya nih sekarang nih kan, waktu episode kemarin kan Himari terkesan mengesalkan gitu kan, atau ngeselin lah gitu kan. Tapi di episode ini mungkin orang-orang ngeliat juga Enomoto ngeselin nih, kok tiba-tiba lu datang lagi di saat yang Himari sama Yu lagi deket nih gitu kan bahasanya, atau lagi ada hubungan bagus lah gitu di antara berdua. Jadi makanya di situ kok Enomoto bisa datang seolah-olah kayak melupakan hal yang terjadi lah gitu kan. Kan makanya gue bilang kan Enomoto kan belum sekata pun ngomong ke Himari lah gitu. Jadi makanya gue cuma ngeliat tadi responnya kayak gak suka kalau mereka baru deket, udah itu doang. Jadi ya wajar ya, karena emang Enomoto juga seneng kok sama si Yu gitu kan. Jadi wajar kalau misalkan tadi responnya gak enak gitu kan. Tapi dia belum sama sekali satu kata pun ngomong ke Yu ke Himari sama sekali belum. Jadi ya nggak tahu sih nanti kedepannya bakal kayak gimana. Cuman gini sih, nah ini gue katakan hal lain ya yang tadi yang gue ingin pikirkan gitu kan. Jadi gini men, yang gue lihat di anime ini sudah jelas ya 99,9999999% gue yakin banget ini animenya sudah jelas mengarah ke komedi. Jadi ya gue ngelihatnya sih ini romance ini rada-rada agak kurang nih. Jadi kayak lu kalau nonton misalkan kayak nonton inilah, kayak nonton apa ya yang gue tahu ya, kayak yang kemarin tuh yang anime gue kasih D tuh kemarin yang di musim apa ya, gue lupa nama itu, Yumeru Danshi. Nah itu tuh vibesnya mirip banget itu. Jadi yang gue lihat seperti itu sih. Jadi kayak hero utama yang ngeselin dan akhirnya dia coba deket lagi sama MC-nya dan akhirnya dia jadi lagi gitu kan. Bukan jadi lagi sih, kalau lebih kayak deket lagi lah sama MC-nya gitu kan, walaupun sempat ada hubungan nih kan, bukan hubungan sih, kayak semacam kayak cheating ya kan antara MC dengan karakter yang lain lah gitu kan. Tapi kalau di Yumidashi gue harus akui karakternya banyak gitu kan. Jadi ya setidaknya si siapa tuh namanya tuh MC-nya gue lupa, Masukawa mah ini ya heroinnya gue lupa MC itu. Jadi lah pokoknya di si dia ini
bisa dibilang membantu teman-temannya gitu kan agar bisa menyelesaikan masalahnya gitu kan. Jadi ya setidaknya MC-nya juga inilah ya agak proper lah gitu kan, baik ke semua orang gitu kan gitu. Nah, tapi kalau di sini ya gue katakan apa adanya sih. Jadi kayak ini udah pasti komedi, romance-nya agak nggak terlalu banyak, pokoknya dia condong komedi. Dan 99,99,9% gue mengatakan bahwa ini Himari pasti menang, gue yakin. Jadi gue sebagai tim Enomoto jujur gue ngerasa ini sesuatu hal yang kayak ya udahlah, emang Himari heroin utama gitu kan, jadi ya nggak bisa berbuat banyak juga gue gitu kan, nggak bisa marah juga karena emang di situ hero utamanya dan MC juga emang terlihat emang balas budi ke heroin utamanya atau ke Himarinya ya. Jadi gue rasa itu benar-benar sesuatu yang realistis gitu kan. Makanya gue bilang ini anime ini ya kan, positifnya ya gue jujur aja sih, positifnya emang anime ini mengajarkan hal yang realistis gitu loh. Jadi kita benar-benar tahu kapan waktu gitu kan untuk bisa membalas semua kebaikannya, dan kapan juga kita mengingat apa yang terjadi ketika mereka baik ke kita gitu. Jadi artinya adalah kenapa si Yu bisa segitunya gitu kan, atau dia kayak nggak berpaling ke Himari ya, karena dulu juga orang pertama atau cewek pertama ibaratnya itu kan yang deket sama yang lebih intens ke Yu itu Himari gitu. Walaupun emang teman masa kecilnya Enomoto ya kan, tapi kan ketemu sama Enomoto juga pertemuan yang singkat gitu kan, beda sama si Himari yang emang lebih intens gitu kan. Jadi ya rasa percaya dirinya juga dia meningkat, rasa keinginan untuk bertemannya juga meningkat. Jadi ya nyambung kebetulan sama si Yu gitu. Jadi ya menurut gue ya wajar kok misalkan di sini Himari sekarang sedikit lebih diuntungkan gitu kan kalau dibanding Rion gitu. Jadi gue berani bertaruh 99,9% memang lebih ke Himari gitu. Nah, masalah di sini adalah Himari ini egois itu doang. Jadi gue yakin, gue ngerasa gini sih, kalau misalkan pada akhirnya nanti ada momen dimana nanti Rion coba agresif, Rion mencoba untuk menyerang, Rion coba untuk nusuk dari belakang gitu kan, dan akhirnya MC baper. Nah pertanyaannya nih gue, apakah nanti Himari bakal melakukan hal yang sama ketika ada di episode 3? Sama, gue yakin. Jadi ya itu udah caranya dia lah gitu kan untuk bisa memprotek diri gitu kan, agar dia tidak mau sampai kehilangan Yu kayak gitu loh. Jadi ya dia agak-agak egois sih kalau menurut gua. Dia pengen jadi sahabat, tapi juga dia pengen jadi orang yang bisa dibilang Yu ini harus nempel terus sama gua gitu kan, karena ya ambisinya dia tuh emang tinggi gitu, egoisnya cukup tinggi gitu kan. Jadi ya dia ngelakuin segala cara, mau dia dengan bohong, mau dia dengan bikin MC malu sendiri gitu kan. Jadi ya yang tadi lu lihat sendiri deh tadi deh gitu kan, ngeliat si Yu benar-benar dipermalukan teman-temannya. Terus juga tadi Yu juga kayak gimana ya, kayak gue sebagai laki-laki kayak lu tuh mau banget sih digituin gitu loh, mau banget sih lu dipermalukan gitu kan, ketika tadi lu buka baju sendiri, terus abis itu lu udah ngebayangin lu bakal digosok sama Himari, ternyata abangnya yang gosok gitu kan. Jadi kayak ya gue tahu emang terlalu ngarep, gue tahu, tapi maksud gue kayak nggak cuma sekali ini aja, di episode kemarin juga si Yu juga dijatuhin banget gitu kan sama Himari. Jadi ya gue sebagai orang gitu kan yang bener-bener yang sering banget nonton romcom sama romance, gue ngeliat kayak ini nggak banget gitu loh. Jadi ya nggak banget lah. Jadi karena berhubung heroin utamanya emang Himari, dan kesannya di sini emang Himari kayak emang harus dibikin win, sama seperti perasaan gue ya kan ketika gue nonton Kakono Inazuke, ketika lah gitu kan, gue udah nebak sih pas waktu itu di episode 22, wah ini hero bakal menang nih, karena menurut gue orang yang ditaksir Nagi kan emang hero gitu kan, Nagi ya bener ya, orang yang ditaksir Nagi kan hero kan, dan hero lah orang yang akhirnya gue anggap sebagai orang yang berpeluang untuk lebih tinggi untuk menang gitu kan.
walaupun pada akhirnya kayak Erika ya kan, kayak si Sachan ya kan, atau si Sachi ya kan, itu bisa dibilang kayak cuman pelengkap doang gitu loh. Masalahnya si Sachi ya kan, memang agresif tapi level dia cuman adik gitu loh. Jadi gue nggak bisa melihat si Sachi akan terus berjuang untuk mendapatkan si Nagi, kan mereka tidak sedarah kan semuanya kan. Jadi ya gue tahu, jadi di situ juga Erika juga kesana supporting banget. Jadi kayak kesana kayak gue tuh sebenarnya tuh pengen nge-supporting ke Nagi, ke Hiro, atau Nagi ke Sachi. Jadi kayak bener-bener kayak nggak sebagai kompetitor yang bagus gitu. Jadi ya gue lebih ke kasihan sih sama Sachi, ke Erika gitu kan, karena kan emang dia yang dijodohin kan sama si Nagi gitu kan. Jadi ya banget gitu loh. Jadi ya gue udah nebak ini pasti bakal muter-muter gitu untuk anime Kaku no Inuzuke. Nah kalau ini sih feeling gue sih nggak sampai yang muter-muter ya. Jadi kayak mungkin beberapa nggak tahu ya, ini LN apa manganya jalan apa enggak gue nggak tahu, tapi kayak nggak sampai yang muter-muter, enggak sih. Jadi kayak cuman dikasih tahu kalau udah Himari ini kayak bakal win gitu. Jadi 99% Himari bakal mengarahnya ke win gitu. Itu sih. Jadi gue cuman nggak suka caranya sih di awal sih. Jadi kayak nunjukin kalau egoisnya itu, nunjukin bagaimana dia sebagai orang yang nggak mau sampai kehilangan Yu, sampai akhirnya kan dia bener-bener mempermalukan Yu di depan orang banyak gitu kan, ketika disiram sama air gitu kan. Jadi ya nggak terus terang orangnya gitu. Jadi gue benar-benar ngerasa sakit juga ngeliatnya gitu kan, ketika waktu di episode 3 itu ya gue anggap kayak semacam ya mungkin Yu pantas dapetin karena Yu nggak peka lah gitu kan. Tapi di sisi lain juga gue sebagai sebagai orang yang ngelihat Yu digituin tuh kayaknya gimana gitu kan. Jadi ya gimana ya, gue akhirnya nih gue putusin ya, gue akhirnya untuk anime ini sorry banget, gue bakal drop dropnya. Jadi lebih baik drop daripada nanti gue bakal menyesal ke depannya gitu kan. Ya gue jujur aja sih, gue melihat ini menurut gue emang dari awal emang ngelihatnya sih kayak wah Himari ini lucu nih, Himari ini bakal jadi karakter yang penuh dengan keceriaan, terus kayak penyayang, atau mungkin dia yang tipikal yang aktif tapi juga asik gitu kan. Tapi yang terjadi malah begitu gitu kan. Sayang sih, maksud gue ya akhirnya tadi aja gue nonton, saya kayak lu ngomong aja gue diem aja gitu kan. Jadi ya udah saking males ya gue main nari gitu. Jadi kalau ceritanya kayak ini deh, contohnya deh kayak siapa ya, kayak jangan kayak Gotobun deh, siapa ya, kayak Darling in the Franxx deh. Itu kan Ichigo kan bitch banget ya. Jadi kayak kesannya emang dia tetap nyerang Hiro bodoh amat, walaupun akhirnya Hiro ngerasa agak gak enakan gitu kan, dan akhirnya orang-orang kesel sama Ichigo gitu kan. Tapi karena Ichigo ini adalah orang kedua gitu kan, ya itu sah aja gitu, karena biar ngeliatin kalau sebenarnya Hiro ini bakal condong kemana sih, dan akhirnya Hiro benar-benar fix condong ke Zerotu gitu kan. Jadi ya menurut gue is oke aja gitu kan. Pada akhirnya kan mereka bahagia dengan masing-masing kan. Nah maksud gue di sini kalau untuk untuk seseorang yang bisa dibilang harusnya bisa bagus gitu kan, atau bisa bilang potensial jadi waifu yang bagus gitu kan, tapi Himari yang gue lihat bener-bener kacau gitu. Jadi sorry banget, jadi gue putusin untuk bakal gue drop. Jadi gue nggak lanjut untuk nonton anime dari Danjoro. Sorry banget ya. Jadi terserah sih, kalau yang teman-teman sudah subscribe boleh, kalian mau unsub boleh, terserah, nggak apa-apa dah. Jadi gue lebih baik katakan apa adanya daripada nanti gue malah kesannya kayak maksain dan malah menjadi gak enakan gitu kan penonton yang udah suka dengan Himari, tapi gue orangnya head speech gitu kan. Ngapain lu nonton bang kalau misalkan lu kesel sama animenya atau lu kesel sama Himari? Lebih baik gue stop sekarang aja gitu kan, daripada nanti kedepannya gue malah dongkol sendiri dengan Himari. Jujur aja sih gue kesel banget sih sama Himari sampai sekarang ini gitu kan. Jadi kayak dia tipikal orang yang main-main, bener-bener bermain dengan sama Yu gitu kan. Jadi ya ngerasa direndahin aja sih. Gue kasihan sih sama Yu sih. Jadi ya sorry banget, untuk animenya bakal gue drop.
Jadi nanti nggak tahu nanti ada pengganti apa enggak, tapi gue berharap semoga teman-teman bisa mengerti alasan gue seperti itu. Yaudah itu jadi gue. Yang pasti thank you yang sudah nonton Danjuru. Jadi next gak bakal gue upload lagi. Tapi ya, untuk episode ini bakal gue upload, jadi ya kalian tahu lah nanti alasannya seperti apa, jadi makanya gue bakal upload untuk episode ini. Dan jangan lupa like gue suka, kalau nanti nggak di-like aja, jangan lupa notifikasi agar lu tinggal dari gue dan sekali lagi, just gue selanjutnya. Bye.